5 tahun hanya menumpang hidup denganku, suamiku tiba-tiba dijanjikan 2 miliar dari komisi bisnis barunya. Dia langsung sombong menghinaku, dasar wanita gila, aku akan menikah lagi. Aku hanya diam dan tersenyum. Dia tidak tahu kalau ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, seperti 1800 pagi sebelumnya selama 5 tahun terakhir, Farah adalah orang pertama yang bangun di rumah itu. Suara azan subuh baru saja selesai berkumandang. Ia segera bangkit, merapikan tempat tidurnya, dan bergegas mengambil air wudhu. Setelah salat, wanita berhijab itu tidak lantas berdiam diri. Ia langsung menuju dapur, membuka kulkas, dan mulai menyiapkan sarapan untuk 3 orang dewasa. Tangannya cekatan memotong bawang, mengiris sayuran, dan menggoreng nasi. Farah adalah seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional. Pekerjaannya menuntut, namun tanggung jawabnya di rumah seolah tak pernah berkurang. Rumah ini adalah miliknya. Rumah hasil kerja kerasnya, dibeli lunas bahkan sebelum ia menikah dengan Arkan. Dulu ia berpikir, rumah ini akan menjadi istana kecil bagi keluarga bahagianya. Kenyataannya, rumah ini telah menjadi tempat penampungan. 5 tahun lalu, tepat 3 bulan setelah mereka menikah, Arkan kehilangan pekerjaan. Tak lama setelah itu, ia memboyong ibunya, Ibu Jumiah, untuk tinggal bersama mereka dengan alasan ibunya kesepian. Farah mengira itu hanya sementara. Tapi, sementara, itu berlangsung hingga hari ini. Pukul 6:30, aroma nasi goreng memenuhi ruangan. Farah sedang menyeduh teh hangat ketika Ibu Jumiah keluar dari kamarnya. Wanita parubaya itu menguap lebar, rambutnya masih acak-acakan. Ia duduk di meja makan, memandangi nasi goreng di depannya dengan tatapan menyelidik. Nasi goreng lagi, Farah? Kamu tidak bisa masak yang lain? Keluh Ibu Jumiah. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Ibu ini sudah tua. Setiap pagi makan yang berminyak begini, bisa naik kolesterol ibu. Farah menarik napas pelan, sebuah kebiasaan yang ia latih untuk menahan emosi. Maaf, Bu. Hanya ini yang sempat Farah siapkan. Farah harus berangkat kerja. Kerja, 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 sindir Ibu Jumiah. Suami itu diurus. Ini malah kamu yang sibuk di luar, Arkan di rumah saja. Pantas rezeki kalian seret. Farah hanya tersenyum tipis. Ia meletakkan secangkir teh di depan mertuanya. Ia sudah lelah berdebat bahwa rezeki mereka tidak seret. Rezekinya lancar, namun selalu habis untuk menanggung hidup suami dan mertuanya. Listrik, air, internet, cicilan mobil Arkan yang dulu dibeli atas nama Farah, belanja bulanan, bahkan uang jajan Arkan, semua berasal dari rekening gajinya. Pukul 7, Arkan baru keluar dari kamar. Pria itu masih memakai kaos longgar dan celana pendek. Matanya menatap layar ponsel. Ia duduk di meja makan tanpa menyapa Farah, langsung menyendok nasi goreng ke piringnya. Nasi gorengnya agak asin. "Mah," kata Arkan, bukan kepada Farah, tapi kepada ibunya. "Ibumu ini yang bilang. Istrimu ini sepertinya tangannya sudah tidak bisa merasakan bumbu," sahut Ibu Jumiah. Farah memandangi suaminya. Pria yang dulu ia cintai karena bicaranya yang manis dan penuh rencana, kini terlihat kusam dan malas. Setiap hari kerjanya hanya bermain ponsel, sesekali keluar menemui teman, lalu pulang meminta uang untuk proyek baru. Semua proyek itu gagal. Ada ternak lele yang semua bibitnya mati. Ada usaha kopi kekinian yang tutup dalam 2 bulan. Ada investasi saham bodong yang menghanguskan puluhan juta uang Farah. Farah mengabaikan keluhan mereka. Ia harus segera berangkat. "Arkan, hari ini jatuh tempo tagihan listrik dan air. Uangnya sudah Farah transfer ke rekening kamu seperti biasa. Tolong dibayarkan sebelum jam 12 siang ya, jangan sampai dipakai main game lagi," kata Farah lembut namun tegas. Arkan mendengus. Iya, cerewet sekali. Uang segitu saja diungkit terus. Nanti kalau proyek baruku berhasil, aku ganti 100 kali lipat. Farah tahu itu janji kosong. Ia meraih tas kerjanya, mencium tangan Ibu Jumiah yang disambut dingin, lalu menatap Arkan. Arkan hanya mengangguk sekilas, matanya tak lepas dari ponsel. Farah pun berangkat kerja, membawa rasa lelah yang semakin menumpuk di hatinya. Malam harinya, Farah pulang dalam keadaan letih. Ia mendapati ruang tamu berantakan. Bungkus makanan cepat saji berserakan di meja. Jelas sekali Arkan dan Ibu Jumiah memesan makanan dari luar,
Padahal Farah sudah memasak rendang dan sayur nangka sebelum berangkat tadi pagi, ia menyimpannya di kulkas agar mereka tinggal menghangatkan. Hatinya mencelos. Ia menuju dapur, dan benar saja, masakannya masih utuh, tidak tersentuh. Ia membersihkan sampah-sampah itu dalam diam. Ibu Jumiah sedang menonton sinetron di televisi dengan volume keras. Arkan tidak terlihat. Farah menduga suaminya ada di kamar, bermain game. Farah memutuskan untuk membersihkan kamar kerja yang kini beralih fungsi menjadi kamar pribadi Arkan. Tempat itu lebih mirip kapal pecah. Gelas kopi bekas, asbak penuh, dan kertas-kertas berserakan. Farah mulai merapikannya satu persatu. Ia benci kekacauan. Saat sedang mengelap laci meja Arkan yang terbuka, matanya menangkap selembar kertas yang terlipat asal. Itu adalah surat resmi dari bank. Jantung Farah berdebar. Ia membukanya. Matanya membelalak. Itu adalah surat peringatan terakhir atas penolakan pengajuan gadai. Farah membaca detailnya dengan tubuh gemetar. Nama pemohon, Arkan. Agunan yang diajukan, sertifikat rumah atas nama Farah Setiawati. Napas Farah tercekat. Arkan, suaminya, mencoba menggadaikan rumah miliknya. Rumah satu-satunya tempat ia bernaung. Ia mencoba melakukannya diam-diam di belakangnya. Ban menolaknya karena agunan itu bukan atas nama Arkan, dan tanda tangan Farah jelas dipalsukan. Farah terduduk di lantai, surat itu remuk di genggamannya. Jadi ini yang dilakukan suaminya? Selama ini ia bekerja keras, suaminya malah berencana merampas hartanya. Rasa sabarnya yang setipis benang itu kini putus. Ia merasa sangat bodoh. Saat ia hendak bangkit, tangannya tanpa sengaja menyenggol tumpukan kertas lain di dalam laci. Sebuah kotak beludru kecil berwarna merah jatuh ke lantai. Bukan kotak. Itu adalah dompet kecil tempat menyimpan struk. Di baliknya ada struk dari toko perhiasan ternama. Farah membukanya. Pembelian satu buah kalung berlian. Total harganya membuat mata Farah pedih. Puluhan juta rupiah. Tanggal pembeliannya 3 minggu lalu. Farah sama sekali tidak pernah menerima kalung itu. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Arkan memberinya hadiah. Mungkin saat ulang tahun pernikahan pertama mereka, itu pun hanya sebuket bunga layu. Jadi, Arkan punya uang puluhan juta untuk membeli kalung berlian, tapi untuk membayar tagihan listrik ia masih meminta pada istrinya. Arkan mencoba menggadaikan rumah istrinya, tapi di saat yang sama ia menghadiahi wanita lain perhiasan mewah. Farah menahan air matanya. Ini bukan lagi soal benalu. Ini soal pengkhianatan. Ia melipat kembali surat ban dan struk perhiasan itu. Ia tidak akan mengkonfrontasinya. Tidak sekarang. Jika Arkan bermain licik, Farah memutuskan ia tidak akan tinggal diam. Cukup sudah 5 tahun ia menjadi wanita sabar yang bodoh. 3 hari berlalu sejak penemuan di laci Arkan. Farah bersikap seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, memasak, berangkat kerja, dan melayani suami serta mertuanya. Namun, ada yang berbeda. Senyum tenangnya kini terasa dingin. Tatapan matanya lurus dan tajam. Ia lebih banyak diam, mengamati. Ia memperhatikan Arkan yang tampak gelisah, sering menelepon diam-diam di halaman belakang. Ia juga melihat Ibu Jumiah yang semakin menjadi-jadi menyindirnya, seolah tahu anaknya sedang berjuang untuk sesuatu yang besar. Malam itu, Farah sedang menyelesaikan laporan di laptopnya di ruang tengah. Ibu Jumiah seperti biasa, menonton televisi. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan debuman keras. Arkan masuk dengan wajah berseri-seri, sesuatu yang sudah sangat lama tidak Farah lihat. Pria itu tertawa lebar, melempar kunci mobilnya ke meja, dan langsung memeluk ibunya. "Ibu, doa ibu terkabul. Anakmu ini akhirnya akan jadi miliarder," seru Arkan dengan suara keras. Ibu Jumiah terkejut, lalu wajahnya ikut berseri. "Benar kamu, Nak? Kamu berhasil? Proyek apa?" "Bukan proyek biasa, Bu. Ini proyek raksasa." Arkan menatap Farah yang masih diam di depan laptopnya. Tatapan Arkan penuh kemenangan dan sedikit cemooh. "Ingat Reno, teman lamaku? Dia sekarang sudah jadi CEO di Golden Investa, perusahaan properti besar. Dan dia menawariku posisi. Bukan posisi sembarangan." Arkan mengambil napas, seolah ingin menikmati momen itu. "Aku ditawari jadi direktur proyek. Mengurus pembebasan lahan untuk resor mewah di Bali." Ibu Jumiah menutup mulutnya, matanya berbinar. "Direktur? Ya Tuhan, Arkan. Dan itu belum seberapa, Bu." Arkan melanjutkan, suaranya makin meninggi. "Reno menjanjikan aku komisi di muka. Begitu aku tanda tangan kontrak besok,
dan membawa beberapa investor awal, komisiku langsung cair. Tahu berapa, Bu? 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Angka itu menggema di ruang tamu. Ibu Jumiah sampai harus duduk karena lututnya lemas. Farah menghentikan ketikannya. Ia menatap Arkan. Hatinya tidak merasakan kegembiraan, melainkan alarm bahaya yang berbunyi nyaring. Golden Investa? Dia seperti pernah mendengar nama itu, tapi dalam konteks yang tidak baik. Ibu Jumiah adalah yang pertama bereaksi. Ia bangkit, tertawa terbahak-bahak, lalu menatap tajam ke arah Farah. Dengar itu, Farah? 2 miliar. Suamimu. Bukan kamu. Selama ini kamu sombong karena gajimu paling besar di rumah ini. Sekarang lihat. Sekali proyek Arkan berhasil, gajimu setahun pun tidak ada apa-apanya. Arkan tersenyum angkuh. Benar, Bu. Setelah ini, kita pindah dari rumah sempit ini. Kita beli rumah yang lebih besar. Rumah yang tidak ada aturan jam malamnya, rumah yang pembantunya ada 10. Farah menutup laptopnya pelan. Arkan, proyek apa ini? Perusahaan Golden Investa? Ah, kamu tidak akan mengerti, sahut Arkan meremehkan. Ini bisnis besar. Bisnis para pria. Urusanmu cukup di dapur dan mengurus gaji recehanmu itu. Aku serius, Arkan, kata Farah dengan nada datar. Perusahaan itu, apa sudah kamu periksa legalitasnya? Proyek di Bali, lahan yang mana? Kontraknya apa sudah kamu baca? 2 miliar itu angka yang sangat besar untuk komisi di muka. Itu tidak wajar. Pertanyaan logis Farah justru menyulut amarah Arkan. Lihat kan, Bu, istri macam apa dia? Suaminya dapat kabar baik, dia malah curiga. Kamu itu iri, kan? Kamu tidak suka aku lebih sukses darimu. Aku hanya bertanya karena aku peduli. Beberapa hari lalu, aku menemukan surat dari bank. Diam, bentak Arkan, wajahnya memerah. Jangan ungkit masalah kecil itu. Itu utang kecil. Akan aku lunasi semua minggu depan. Listrik, air, cicilan mobilmu, semua akan aku bayar. Aku bahkan akan membelikanmu mobil baru. Tapi sepertinya kamu tidak pantas mendapatkannya dengan sikap negatifmu ini. Ibu Jumiah menimpali. Sudahlah, Arkan. Jangan bicara sama orang iri. Dia itu takut tersaingi. Dia takut tidak bisa lagi menginjak-injak harga diri suaminya. Farah menarik napas. Ia melihat 2 orang di depannya yang sudah dibutakan oleh janji uang. Percuma berdebat. Ia hanya diam. Tepat saat itu, ponsel Arkan berdering. Lagu pop yang ceria terdengar. Arkan melihat layar ponselnya, dan senyum angkuh di wajahnya langsung berubah menjadi senyum manis yang menjijikkan. Ia mengangkat telepon itu di depan Farah dan ibunya. Halo, sayang. Kata Arkan dengan suara yang dibuat-buat lembut. Iya, ini aku baru sampai rumah. Sudah beres. Aku sudah bicara dengan Reno. Minggu depan, sayang. Minggu depan semua impian kita terwujud. Villa kita di puncak, mobil sport yang kamu mau, semua akan aku belikan. Farah membeku. Sayang. Ibu Jumiah yang mendengar itu tidak terlihat marah. Ia justru tersenyum-senyum kecil, seolah memberi restu. Seolah perselingkuhan anaknya adalah hal yang wajar jika sang anak ini akan menjadi miliarder. Sabar ya, lanjut Arkan di telepon. Aku tahu kamu sudah tidak sabar. Aku juga. Kita akan buktikan pada semua orang. Sudah ya, sayang. Aku tutup dulu. Nanti aku telepon lagi. Love you. Arkan menutup teleponnya. Ia menatap Farah yang mematung. Arkan sepertinya tidak peduli, malah sengaja ingin pamer. Hati Farah terasa seperti ditusuk es. Jadi ini alasannya. Kalung berlian puluhan juta itu. Panggilan, sayang, itu. Janji villa dan mobil sport. Arkan bukan hanya benalu, bukan hanya penipu yang mencoba menggadaikan rumahnya. Dia juga seorang pengkhianat. Dan ia melakukannya secara terbuka, didukung oleh ibunya sendiri. Arkan tidak tahu, Farah sudah tahu soal kalung itu. Arkan tidak tahu, Farah sudah tahu soal Laras. Nama yang tertera di media sosial wanita yang memamerkan kalung yang sama persis dengan struk di laci Arkan. Malam itu, Farah tidak tidur. Kemarahan, rasa jijik, dan sakit hati bercampur aduk. Tapi di atas semua itu, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Jika Arkan merasa akan terbang ke langit, Farah akan memastikan ia tidak lupa menyiapkan parasut. Atau lebih baik lagi, ia akan membiarkannya terbang setinggi mungkin, lalu ia akan merobek parasut itu tepat sebelum Arkan melompat.
Langit belum lagi terang keesokan harinya, namun suasana di rumah Farah sudah berubah total. Jika sebelumnya rumah itu diselimuti kemalasan Arkan dan sindiran pasif-agresif Ibu Jumiah, kini rumah itu dipenuhi oleh arogansi yang pekat. Arkan bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak lagi bermalas-malasan di kamar, melainkan mondar-mandir di ruang tamu sambil terus berbicara di telepon. Suaranya keras, penuh tawa angkuh, seolah ia benar-benar sudah menjadi seorang direktur miliarder. Farah, seperti biasa, menyiapkan sarapan dalam diam. Ia membuat roti bakar dan telur mata sapi. Ia bisa mendengar dengan jelas percakapan Arkan dari ruang makan. Iya, tentu saja. Kamu pesan saja yang kamu mau, sayang, seru Arkan. Restoran bintang 5? Bisa. Kita makan di sana setiap malam kalau perlu. Uang bukan masalah lagi buat kita. Ada jeda sejenak, Arkan mendengarkan lawan bicaranya. Farah tahu persis siapa penelepon itu. Laras. Soal rumah, lanjut Arkan, sedang aku urus. Untuk apa kita tinggal di rumah sempit penuh aturan ini? Aku akan beli villa paling mewah. Kamu tidak perlu lagi khawatir soal apapun. Cukup jadi ratu di istanaku, Laras. Ibu Jumiah keluar dari kamar. Berbeda dari hari-hari sebelumnya di mana ia akan mengeluh, pagi ini wajahnya berseri-seri. Ia duduk di meja makan, memandang Farah yang sedang meletakkan piring roti bakar. Kamu dengar itu, Farah? Kata Ibu Jumiah, suaranya penuh kemenangan. Anakku akhirnya menemukan wanita yang selevel. Wanita yang bisa mendukungnya, bukan yang cuma bisa mengomel soal tagihan. Kamu harusnya belajar dari Laras. Farah menatap mertuanya. Belajar apa, Bu? Belajar menghabiskan uang yang belum ada? Ibu Jumiah tertawa mengejek. Itu bedanya orang kaya dan orang miskin sepertimu, Farah. Orang kaya itu berpikir besar. Arkan sedang membangun relasi. Tentu saja dia harus mentraktir partner bisnisnya. Kamu yang pelit itu tidak akan mengerti. Siang harinya, neraka belanja itu dimulai. Bel rumah Farah berdering berkali-kali. Kurir datang silih berganti, mengantarkan paket-paket besar. Ada kotak sepatu bermerek, jam tangan mewah, beberapa gaun malam yang jelas bukan untuk Farah, dan bahkan sebuah televisi layar datar berukuran sangat besar, padahal televisi di ruang tamu masih berfungsi dengan baik. Farah baru saja pulang kerja saat melihat tumpukan kotak itu menggunung di ruang tamunya. Arkan dan Ibu Jumiah sedang sibuk membuka salah satu kotak, mengeluarkan pembuat kopi otomatis yang harganya jutaan rupiah. Arkan, ini apa-apaan? Tanya Farah, suaranya datar menahan amarah. Kamu beli semua ini pakai apa? Arkan menatapnya seolah Farah adalah serangga pengganggu. Pakai uang? Tentu saja. Memangnya pakai daun? Uang siapa? Uangmu yang 2 miliar itu belum cair, kan? Aku pakai kartu kreditmu, sahut Arkan tanpa rasa bersalah. Kenapa? Kamu takut uangmu habis? Tenang saja. Minggu depan aku ganti. Aku ganti 10 kali lipat. Anggap saja ini uang pinjaman sementara dari istri untuk suami. Tapi ini sudah berlebihan, Arkan. Ini semua barang-barang yang tidak kita butuhkan. Ibu Jumiah bangkit. Kamu yang tidak butuh. Kami butuh. Kami ini calon keluarga miliarder. Masa penampilannya seperti kamu? Kuno. Lihat itu hijabmu, model tahun berapa? Coba lihat Laras, dia pasti pandai merawat diri. Wajar Arkan suka. Arkan mengangguk setuju. Ia kembali sibuk dengan ponselnya, kini ia sedang melakukan panggilan video. Lihat. Sayang, ini pembuat kopi yang aku janjikan. Kamu suka? Nanti aku kirim ke apartemenmu ya. Oh, tentu. Yang lama buang saja. Farah berdiri mematung di tengah ruang tamunya sendiri. Ia sedang menyaksikan suaminya merampok uangnya secara terbuka, menggunakan hasil kerja kerasnya untuk membiayai selingkuhannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Puncaknya terjadi malam itu. Farah, entah karena kebiasaan atau karena sisa kepedulian yang masih ada, tetap memasak makan malam. Ia memasak semur daging kesukaan Arkan. Aroma rempahnya memenuhi dapur. Ia menata meja makan dengan rapi, berharap setidaknya mereka bisa bicara baik-baik sekali ini saja. Arkan dan Ibu Jumiah baru pulang setelah pergi berjam-jam, mungkin untuk melihat-lihat mobil baru. Mereka masuk sambil tertawa-tawa. Arkan melihat meja makan yang sudah tertata. Wajahnya yang tadi ceria langsung berubah masam. Apa ini? Tanya Arkan dingin, menunjuk semur daging di meja. Makan malam. Ini kesukaanmu, jawab Farah pelan. Arkan tertawa sinis. Kesukaanku? Dulu, mungkin.
Sekarang seleraku sudah berubah. Farah. Aku sudah tidak sudi makan masakan rumahan murahan seperti ini. Arkan berjalan ke meja, mengambil piring berisi nasi dan semur daging itu. Di depan mata Farah dan ibunya, Arkan berjalan ke tempat sampah dan membuang semua makanan itu. Kamu tahu Laras tadi masak apa untukku? Kata Arkan, nadanya menghina. Dia masak steak wagyu. Jauh lebih berkelas. Jauh lebih enak. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi makan masakanmu. Aku muak. Perkataan itu sudah cukup menyakitkan. Tapi Arkan tidak berhenti di situ. Ia mengambil piring kosong itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan aku muak dengan semua barang-barang lamamu ini. Praaang. Arkan melempar piring itu ke lantai dapur. Keramik putih itu pecah berkeping-keping, berserakan di dekat kaki Farah. Farah terlonjak kaget, namun ia tidak bergerak dari tempatnya. Ibu Jumiah tersenyum puas. Bagus, Arkan, buang saja semua yang lama. Ganti dengan yang baru, termasuk yang di dapur itu. Arkan menatap Farah dengan mata menyala penuh kebencian. Dengar itu, aku tidak sudi lagi makan masakan wanita pembawa sial ini. Minggu depan, Laras yang akan mengatur menu di rumah baruku. Farah menunduk, menatap pecahan piring di lantai. Di antara pecahan-pecahan itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita sabar yang kini telah habis kesabarannya. Hening yang tercipta setelah suara pecahan piring itu terasa lebih memekakan telinga daripada bentakan Arkan. Ibu Jumiah duduk kembali di sofa, menyalakan televisi dengan santai, seolah baru saja menyaksikan pertunjukan yang memuaskan. Arkan masih berdiri dengan napas terengah, dadanya kempas-kempis menahan amarah yang meluap-luap. Ia merasa sangat berkuasa. Ia merasa telah berhasil menginjak-injak wanita yang selama 5 tahun ini membuatnya merasa kecil. Farah tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam selama beberapa detik. Perlahan, ia berjongkok. Dengan hati-hati, ia mulai memunguti satu persatu pecahan piring keramik itu. Tangannya tidak gemetar. Pikirannya jernih. Setiap kepingan yang ia pungut terasa seperti kepingan terakhir dari rasa hormat dan cintanya pada Arkan yang kini telah hancur berkeping-keping. Setelah lantai bersih, Farah membuang pecahan itu ke tempat sampah. Ia mencuci tangannya di wastafel, mengeringkannya, lalu berbalik menghadap Arkan. Suaminya itu masih menatapnya dengan angkuh, menunggu reaksi. Menunggu tangisan, amukan, atau permintaan maaf. Tapi Farah tidak memberikannya. Tagihan kartu kreditku sudah sampai batas limit, kata Farah. Suaranya tenang, datar, dan sangat dingin. Total pemakaianmu hari ini saja sudah menghabiskan gajiku 3 bulan. Termasuk pembelian kalung berlian atas nama Laras 3 minggu lalu. Wajah Arkan langsung berubah. Ketenangan Farah adalah sesuatu yang tidak ia duga. Apalagi saat Farah menyebut nama Laras dan kalung itu. Kamu lancang sekali memeriksa urusanku. Itu kartu kreditku, Arkan. Tentu saja aku memeriksanya, sahut Farah. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan boros sebelum uang 2 miliar itu benar-benar ada di rekeningmu. Bagaimana kalau Reno menipumu? Pertanyaan itu adalah bensin yang disiramkan ke api. Arkan meledak. Ia tidak terima, calon miliarder, seperti dirinya direndahkan oleh seorang wanita yang ia anggap sudah tidak ada harganya. Beraninya kamu bicara seperti itu, teriak Arkan, wajahnya memerah padam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya wanita yang menumpang di rumah ini? Oh, maaf. Maksudku, aku yang menumpang di rumahmu, kan? Itu yang selalu ingin kamu katakan, kan? Arkan berjalan mendekat, menunjuk wajah Farah dengan telunjuknya. Selama 5 tahun ini kamu menahanku. Kamu mengikatku dengan semua peraturanmu. Jangan boros listrik. Bayar tagihan tepat waktu. Jangan beli ini. Jangan beli itu. Kamu pikir aku ini budakmu? Kemarahan yang ia pendam selama 5 tahun karena merasa gagal, kini ia tumpahkan seluruhnya pada Farah. Aku muak. Aku muak dengan semua peraturanmu. Aku muak melihat wajah sok sucimu. Aku muak hidup di rumah yang penuh aturan denganmu. Arkan mengambil napas dalam-dalam, lalu meneriakkan kalimat yang sudah ada di ujung lidahnya. Aku tak sudi hidup di rumah yang penuh peraturan denganmu, wanita gila ah. Gema kata, wanita gila, itu seolah membentur dinding-dinding rumah. Ibu Jumiah yang di sofa, tersenyum lebar. Aku sudah punya Laras. Arkan melanjutkan, kini ia mengeluarkan semuanya. Dia muda. Dia cantik. Dia tidak memakai hijab kuno sepertimu. Dia mengerti aku. Dia mendukung karierku.
Dia tidak cerewet soal uang receh sepertimu. Dia adalah wanita yang pantas mendampingi seorang miliarder sepertiku. Bukan kamu. Farah hanya menatap lurus ke mata suaminya. Tatapannya kosong, namun di baliknya ada perhitungan yang matang. Jadi, mulai sekarang, kata Arkan dengan nada final. Jangan campuri urusanku lagi. Aku akan melakukan apapun yang aku mau, dengan uang siapapun yang aku mau. Karena minggu depan, semua ini akan jadi milikku. Ibu Jumiah bangkit dari sofa. Ia berjalan mendekati Arkan, merangkul bahu anaknya dengan bangga. Ia lalu menatap Farah dengan tatapan paling hina yang pernah Farah terima seumur hidupnya. Kami sudah tak butuh uangmu lagi, dasar bodoh, kata Ibu Jumiah dengan suara melengking. Kamu pikir kami akan selamanya mengemis padamu? Lihat anakku, Arkan akan jadi orang besar. Kamu hanya akan jadi masa lalunya yang memalukan. Arkan tersenyum puas mendengar dukungan ibunya. Kamu dengar itu? Kata Arkan. Sebaiknya kamu mulai berkemas, Farah. Karena minggu depan, setelah uangku cair, Arkan akan menikah lagi dengan Laras. Dan kami akan tinggal di rumah baru kami yang mewah. Ibu Jumiah menambahkan kalimat terakhir yang paling kejam. Dan kami tendang dari hidup kami. Kalau perlu, kami tendang dari rumah ini. Kami tidak sudi lagi melihat wajah pembawa sialmu. Ironi terbesar malam itu. Dua benalu yang hidup menumpang di rumahnya, kini dengan angkuh berencana menendang pemilik rumah yang sah. Mereka tertawa bersama, Arkan dan Ibu Jumiah, merayakan kemenangan imajiner mereka. Mereka merasa sudah berada di puncak dunia, dan Farah ada di telapak kaki mereka. Mereka tidak sadar. Farah membiarkan mereka terbang tinggi. Ia membiarkan mereka mengucapkan setiap kata hinaan. Karena setiap kata yang mereka ucapkan malam itu, adalah paku terakhir yang mereka tancapkan di peti mati mereka sendiri. Keheningan yang ditinggalkan oleh teriakan Arkan dan Ibu Jumiah terasa berat dan menyesakan. Arkan masih berdiri dengan dada yang naik turun, merasa puas telah mengeluarkan semua unek-uneknya. Ibu Jumiah bersedekap di sebelahnya, dagunya terangkat, memandang Farah seolah wanita itu adalah kotoran di lantai. Mereka berdua menunggu. Menunggu Farah pecah, menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, Farah hanya berdiri diam. Ia menatap lantai yang bersih, tempat pecahan piring itu tadi berada, seolah sedang merenung. Keheningan Farah yang di luar dugaan ini membuat Ibu Jumiah jengkel. Ia tidak puas jika lawannya tidak menderita. Kenapa kamu diam? Desis Ibu Jumiah. Sudah bisu? Atau kamu sadar sekarang betapa tidak bergunanya kamu? Kamu itu istri yang gagal, Farah. Gagal total. Ibu Jumiah melangkah mendekat. Ia menatap Farah dari ujung hijab sampai ujung kaki. Kamu lihat penampilanmu. Sok suci pakai kerudung, tapi hatimu busuk. Kamu tidak bisa membahagiakan suamimu. 5 tahun menikah, apa yang kamu hasilkan? Tidak ada. Memberi ibu cucu saja kamu tidak bisa. Pantas Arkan mencari wanita lain yang lebih subur, yang lebih segar. Hinaan itu menusuk langsung ke relung hati Farah yang paling dalam. Masalah anak adalah sesuatu yang selalu ia pasrahkan pada Tuhan. Tapi malam ini, mertuanya menggunakannya sebagai senjata. Arkan, melihat ibunya menyerang, merasa mendapat angin. Ia ikut tertawa. Benar kata ibu, kamu itu dingin, Farah. Kaku seperti kayu. Diranjang, di meja makan, sama saja. Laras itu beda. Dia tahu cara memanjakan pria. Dia hangat, dia wangi. Tidak sepertimu, yang setiap hari hanya bau bawang dan bau keringat. Setiap kata adalah cambuk. Tapi Farah tetap diam. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang melalui hidung, lalu menghembuskannya perlahan. Dan keluargamu. Ibu Jumiah menambahkan, tidak mau kalah. Pasti mereka malu punya anak perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Dicampakan suami karena suami sudah sukses. Kamu akan jadi janda yang memalukan. Kamu itu penghambat suksesku, Farah. Arkan menimpali lagi. Selama 5 tahun ini, kamu selalu meremehkanku. Kamu anggap aku benalu. Sekarang, saat aku akan sukses besar, kamu iri. Laras tidak seperti itu. Dia motivator terbaikku. Dia yang memberiku semangat. Kamu hanya bisa mengeluh soal tagihan. Mereka bergantian. Seperti 2 ekor serigala yang menyerang mangsa yang sudah tidak berdaya. Mereka mencaci maki penampilan Farah, keluarganya, ibadahnya, masakannya, dan harga dirinya. Mereka mengungkit semua kebaikan Farah di masa lalu,
dan memelintirnya seolah itu adalah kesalahan. Ingat waktu kamu bayar utang-utangku, kata Arkan. Itu pasti kamu lakukan sambil menggerutu, kan? Kamu pasti merasa hebat karena bisa membayarnya. Kamu sombong. Ingat waktu kamu membelikan ibu obat, sambung Ibu Jumiah. Pasti kamu berharap ibu cepat mati, kan? Supaya bebanmu berkurang. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Semua fitnah dan hinaan paling keji keluar dari mulut mereka. Rumah yang dulu Farah bangun dengan harapan, kini menjadi saksi bisu penghinaan paling brutal yang pernah ia terima. Farah membiarkan mereka bicara. Ia membiarkan semua racun itu keluar. Ia merekam setiap kata, setiap ekspresi wajah mereka dalam ingatannya. Wajah Arkan yang penuh kebencian. Wajah Ibu Jumiah yang penuh kemenangan jahat. Setelah hampir 15 menit mencaci maki tanpa henti, suara mereka akhirnya mulai serak. Arkan dan Ibu Jumiah kelelahan. Mereka terengah-engah, puas karena telah menumpahkan semua kebencian mereka. Ruangan itu kembali hening. Hanya suara televisi yang masih menyala, menayangkan sinetron yang diabaikan Ibu Jumiah. Arkan dan Ibu Jumiah saling pandang, lalu tersenyum puas. Mereka mengira telah memenangkan pertarungan. Farah sudah hancur. Sudah, kata Arkan, nadanya lelah tapi menang. Mulai sekarang, jangan bicara padaku kecuali aku yang bertanya. Urus saja perceraian kita. Aku akan pastikan kamu tidak dapat sepeser pun harta Gonogini. Semua milikku. Benar, sahut Ibu Jumiah. Kita akan panggil pengacara terbaik. Kita tuntut dia. Arkan tertawa. Kita tidak perlu menuntut, Bu. Dia akan pergi sendiri saking malunya. Arkan hendak berbalik, kembali ke kamarnya untuk menelepon Laras dan menceritakan kemenangannya. Namun, sebuah suara menghentikannya. Suara yang tenang, pelan, dan sama sekali tidak terdengar hancur. Sudah? Arkan dan Ibu Jumiah membeku. Mereka berbalik. Farah, yang dari tadi menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tidak bengkak. Pipinya tidak basah. Tidak ada air mata sedikitpun. Yang ada di wajahnya adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi mereka. Sebuah senyuman. Itu bukan senyum sedih. Itu bukan senyum pasrah. Itu adalah senyum tipis, nyaris seperti seringai, yang sama sekali tidak mencapai matanya. Matanya menatap Arkan dan Ibu Jumiah dengan tajam dan dingin. Sudah puas menghinanya? Tanya Farah lagi, suaranya tetap datar. Arkan dan Ibu Jumiah tertegun. Mereka bingung. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Farah memiringkan kepalanya sedikit. Oh, jadi namanya Laras. Keheningan total. Lalu, Farah mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan dunia mereka. Apakah Laras juga sudah melihat berita di TV? Pertanyaan Farah menggantung di udara. Aneh, sederhana, namun syarat akan ancaman yang tidak bisa dipahami oleh Arkan dan Ibu Jumiah. Berita TV. Ibu Jumiah yang pertama bereaksi. Ia tertawa mengejek. Kamu ini sudah gila ya? Setelah kami caci maki, kamu malah bicara soal berita TV? Kamu mau mengalihkan pembicaraan? Arkan memandangi Farah dengan curiga. Ia mengira ini adalah trik putus asa. Berita apa? Sinetron azab yang biasa ibu tonton itu? Kamu mau bilang kami akan kena azab? Jangan bercanda, Farah. Itu tidak mempan. Aku tidak bercanda, kata Farah. Suaranya masih setenang tadi. Ia melirik ke arah televisi yang sedang menayangkan sinetron. Coba ganti salurannya. Ke saluran berita. Arkan mendengus. Ia merasa Farah hanya membuang-buang waktunya. Tidak ada urusannya. Ganti saja, kata Farah. Ada nada perintah dalam suaranya yang datar itu, nada yang membuat Arkan tanpa sadar menurut. Dengan kesal, Arkan merebut remote dari tangan ibunya. Baik, akan aku ganti. Supaya kamu sadar betapa konyolnya ucapanmu. Arkan menekan tombol, memindahkan saluran dari sinetron ke saluran berita nasional. Tepat pada saat itu, layar televisi berubah. Wajah seorang pembawa berita yang serius muncul, di bawahnya ada sebuah spanduk merah tebal yang berkedip-kedip dengan tulisan, Breaking News. Suasana di ruangan itu langsung berubah tegang. Arkan dan Ibu Jumiah terdiam. Selamat malam, kata sang pembawa berita dengan nada mendesak. Kami baru saja mendapat informasi bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia telah berhasil membongkar sindikat penipuan investasi besar-besaran yang merugikan masyarakat. Jantung Arkan mulai berdebar sedikit lebih cepat, tapi ia masih berusaha menyangkal. Penipuan banyak, bukan urusanku, batinnya. Layar di belakang pembawa berita berubah,
menampilkan logo sebuah perusahaan. Logo yang sangat Arkan kenali. Logo yang 3 hari ini ia bangga-banggakan. Sindikat ini, lanjut sang pembawa berita, beroperasi menggunakan kedok perusahaan properti bernama PT Golden Investa. Wajah Arkan langsung pucat pasi. Ibu Jumiah membelalakan matanya. Golden Investa? Arkan? Itu kan nama perusahaanmu? Diam, Bu, bentak Arkan, matanya terpaku ke layar. Tangannya mulai gemetar. Ini pasti salah. Ini berita bohong. Fitnah. Pembawa berita melanjutkan laporannya, seolah tidak mendengar bantahan Arkan. Modus operandi sindikat ini adalah dengan menawarkan proyek properti mewah fiktif, salah satunya adalah proyek pembangunan resor di Bali. Mereka menjanjikan para korban posisi tinggi di perusahaan serta komisi di muka yang nilainya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah, untuk menjerat korban lain agar mau menanamkan modal. Setiap kata yang diucapkan pembawa berita itu adalah deskripsi akurat dari apa yang terjadi pada Arkan. Proyek resor di Bali. Komisi miliaran rupiah di muka. Tepat seperti yang Reno katakan. Arkan? Bisik Ibu Jumiah, suaranya bergetar hebat. Itu ceritamu. Tidak, teriak Arkan panik. Reno temanku. Dia tidak mungkin menipuku. Ini salah paham. Farah hanya berdiri diam di tempatnya, menatap lurus ke arah Arkan. Senyum tipisnya masih belum hilang. Kerugian nasabah, kata pembawa berita itu lagi, hingga malam ini ditaksir telah mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pihak kepolisian telah mengantongi beberapa nama yang terlibat dalam jaringan ini. Tidak. Arkan mulai mondar-mandir, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Uang 2 miliar yang sudah ada di angan-angannya, rumah mewah, mobil sport, pernikahan dengan laras, semuanya mulai terlihat seperti kepulan asap. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, sang pembawa berita menatap lurus ke kamera, polisi saat ini sedang melakukan pengejaran intensif terhadap pimpinan sindikat ini. Ia adalah seorang residivis kasus serupa yang telah lama menjadi DPO, atau daftar pencarian orang. Pimpinan sindikat. Gumam Arkan. Sang pembawa berita melanjutkan, pria ini diketahui berinisial R. Mata Arkan membelalak. Tubuhnya membeku. R, bisik Arkan, suaranya nyaris tak terdengar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Reno? Seolah menjawab pertanyaannya, layar televisi di belakang sang pembawa berita kini berganti. Dari logo perusahaan, kini terpampang sebuah foto wajah. Foto besar, jelas, dengan tulisan DPO di bawahnya. Itu adalah wajah Reno. Teman lamanya, CEO Golden Investa. Pria yang menjanjikannya 2 miliar rupiah. Foto Reno terpampang di layar televisi nasional. Wajahnya yang tersenyum angkuh, yang 3 hari ini dianggap Arkan sebagai wajah seorang penyelamat, kini terlihat seperti seringai iblis. Tulisan DPO berwarna merah tebal di bawah foto itu seolah membakar mata Arkan. Tidak mungkin. Arkan bergumam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, sampai punggungnya menabrak dinding. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu Reno. Reno temanku. Ibu Jumiah, yang tadinya berdiri tegak dengan angkuh, kini lututnya lemas. Ia ambruk terduduk di lantai, tangannya mencengkeram dadanya. DPO? Daftar pencarian orang? Maksudnya buronan polisi. Arkan? Jadi uang 2 miliar itu. Diam, Bu, teriak Arkan, suaranya pecah dan histeris. Ia tidak mau mendengar kelanjutan kalimat itu. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa istana pasir yang ia bangun dalam 3 hari terakhir, kini hancur diterjang badai. Itu fitnah. Pasti ada yang menjebak Reno. Ini persaingan bisnis. Pasti. Arkan menatap Farah dengan mata nyalang, mencari pembelaan. Farah, kamu percaya ini? Reno itu temanku. Kamu tahu itu, kan? Dia tidak mungkin penipu. Farah hanya menatapnya. Senyum tipis yang tadi tersungging di bibirnya kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan dingin. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya sedikit memiringkan kepalanya, seolah berkata, lihat saja terus. Ini belum selesai. Seolah diperintahkan oleh kebisuan Farah, Arkan kembali menatap layar televisi. Laporannya belum selesai. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk waspada. Lanjut sang pembawa berita, karena R tidak beroperasi sendirian.
Ia dibantu oleh beberapa kaki tangan yang bertugas sebagai perekrut dan pencari mangsa. Kaki tangan. Perekrut. Jantung Arkan serasa diremas. Itulah peran yang Reno berikan padanya. Direktur proyek, yang tugas pertamanya adalah membawa beberapa investor awal. Arkan sudah menghubungi 3 temannya, membujuk mereka untuk menanamkan modal di Golden Investa. Saat ini, kata pembawa berita itu lagi, pihak kepolisian telah merilis 2 foto kaki tangan utama R yang diduga paling aktif menjerat korban dalam beberapa minggu terakhir. Layar televisi terbelah menjadi 2. Foto Reno masih ada di sisi kiri, dan di sisi kanan, sebuah foto baru muncul. Arkan berhenti bernapas. Seluruh udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Dunia di sekelilingnya senyap. Satu-satunya yang ia dengar adalah suara darahnya sendiri yang menderu di telinga. Foto itu adalah fotonya. Fotonya sendiri. Foto yang ia unggah di media sosial 2 hari lalu. Foto saat ia bertemu Reno di lobi hotel mewah. Ia mengenakan kemeja batik mahal yang ia beli pakai kartu kredit Farah. Ia berpose sambil menyilangkan tangan di dada, tersenyum angkuh, dengan keterangan foto, menjemput rezeki besar bersama CEO hebat, sahabatku Reno. Proyek baru, hidup baru. Kini foto itu terpampang di televisi nasional. Di bawahnya ada keterangan, pria berinisial A, diduga bertugas sebagai perekrut baru yang diimingi keuntungan besar untuk menjerat investor. Arkan, jerit Ibu Jumiah, suaranya melengking tinggi. Ia menunjuk layar televisi dengan jari gemetar. Itu kamu, Nak? Itu foto kamu. Kenapa ada fotomu di situ? Kenapa kamu dibilang kaki tangan? Arkan tidak bisa menjawab. Kakinya lemas. Ia merosot di dinding, terduduk di lantai, persis seperti ibunya. Wajahnya sepucat mayat. Bukan aku. Aku korban. Aku dijebak. Aku juga korban. Masuk TV. Arkan masuk TV. Racau Ibu Jumiah, tatapannya kosong. Malu. Tetangga lihat. Semua orang lihat. Hancur kita, Arkan. Hancur. Arkan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak. Reno, kenapa kamu lakukan ini padaku? Reno, kenapa? Tapi penderitaan Arkan malam itu ternyata belum berakhir. Ada 1 kartu lagi yang belum dibuka oleh takdir. Sang pembawa berita, yang seolah tidak peduli pada drama yang sedang terjadi di ribuan ruang keluarga di seluruh Indonesia, melanjutkan laporannya dengan nada profesional. Selain R dan A, katanya, jaringan ini juga menggunakan seorang wanita untuk menjerat korban-korban yang memiliki modal besar. Wanita ini berperan sebagai honeypot atau umpan, menggunakan parasnya untuk merayu para investor agar mau mentransfer sejumlah uang. Arkan mengangkat wajahnya. Jantungnya yang tadi serasa berhenti, kini berdetak lagi dengan irama yang ganjil. Firasat buruk yang lebih kelam dari sebelumnya menyergapnya. Wanita ini diketahui berinisial L. Tidak. Arkan menggelengkan kepalanya pelan. Tidak. Jangan dia. Siapa saja, tapi jangan dia. Dan inilah foto dari wanita berinisial L tersebut, kata sang pembawa berita. Layar televisi berganti sekali lagi. Foto Arkan menghilang. Kini layar terbelah antara foto DPO Reno di sebelah kiri, dan foto seorang wanita di sebelah kanan. Arkan mengenali wanita itu. Sangat mengenali. Itu adalah Laras. Selingkuhannya. Wanita yang ia panggil, sayang. Wanita yang ia belikan kalung berlian. Wanita yang ia janjikan villa dan mobil sport. Tapi ada sesuatu yang salah di foto itu. Sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Arkan. Foto itu menampilkan Laras yang sedang berpose mesra. Ia tersenyum manja sambil merangkulkan tangannya di bahu seorang pria. Pria itu tersenyum lebar sambil memeluk pinggang Laras. Dan pria itu bukan Arkan. Pria itu adalah Reno. Kepingan-kepingan puzzle yang tadinya acak-acakan di kepala Arkan, kini menyatu dengan brutal. Panggilan, sayang, dari Reno di telepon beberapa hari lalu yang ia kira untuk istri Reno. Janji-janji Laras yang selalu selaras dengan janji-janji Reno. Kalimat Laras yang selalu memanas-manasinya untuk segera, lepas dari istri tuamu. Semuanya bohong. Laras sama Reno? Suara Arkan keluar seperti desisan ular yang sekarat. Itu bukan perselingkuhan biasa. Itu adalah konspirasi. Ia bukan hanya ditipu oleh sahabatnya. Ia ditipu oleh sahabat dan selingkuhannya sekaligus. Mereka berdua bekerja sama. Reno menggunakan jabatannya, Laras menggunakan parasnya. Dan Arkan? Arkan adalah mangsa bodoh yang sempurna. Mangsa yang serakah, yang dibutakan oleh janji 2 miliar,
yang dengan senang hati menyerahkan dirinya untuk dijadikan kambing hitam. Dia bukan direktur proyek. Dia adalah tumbal proyek. Arkan menatap layar televisi dengan pandangan kosong. Foto Laras yang tersenyum mesra pada Reno di layar itu seolah menertawakannya. Menertawakan kebodohannya. Menertawakan kesombongannya. Tidak. Gumam Arkan. Lalu, dari tenggorokannya, keluar suara yang bukan seperti suara manusia. Itu adalah raungan panjang penuh kesakitan, kemarahan, dan kehancuran total. Tidak aaaka. Raungan Arkan menggema di seluruh penjuru rumah. Itu adalah suara orang yang dunianya runtuh dalam hitungan detik. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri ke dinding. Aku dijebak. Aku dijebak. Laras. Reno. Kalian bajingan. Aku dijebak. Ibu Jumiah, yang tadinya lemas, kini bangkit dengan energi baru. Energi kemarahan dan ketakutan. Ia tidak peduli soal Laras atau pengkhianatan cinta. Otaknya hanya fokus pada satu hal. Uang. Uang 2 miliar kita. Jeritnya histeris, mengguncang-guncang tubuh Arkan yang bersandar di dinding. Mana uangnya? Arkan, katamu minggu depan cair. Itu penipuan? Jadi tidak ada uang? Tidak ada. Aku tidak tahu, Bu. Aku ditipu, ratap Arkan. Hancur. Hancur kita. Ibu Jumiah kini berlari mondar-mandir di ruang tamu seperti orang kesetanan. Semua barang baru itu, TV, sepatu, jam tangan, itu semua belum dibayar. Kita ditagih nanti. Malu. Malu sama tetangga. Kita akan didatangi penagih utang. Arkan menatap ibunya dengan nanar. Ibu hanya peduli soal uang dan malu? Aku masuk TV, Bu. Aku dibilang kaki tangan penipu. Polisi akan datang ke sini. Aku bisa ditangkap. Aku bisa dipenjara. Kesadaran itu menghantam mereka berdua bersamaan. Penjara. Tidak. Tidak boleh. Ibu Jumiah menjerit lagi, lebih keras. Jangan penjara, Nak. Jangan. Ibu tidak mau punya anak narapidana. Farah. Ini semua salah kamu. Ibu Jumiah tiba-tiba berbalik, menatap Farah yang sejak tadi hanya dia mengamati. Ini salahmu, tuding Ibu Jumiah dengan mata liar. Kamu istri pembawa sial. Sejak kamu menikah dengan anakku, hidupnya susah. Kamu yang bikin Arkan begini. Kamu mendoakan yang jelek-jelek untuk suamimu, kan? Kamu. Farah hanya menatapnya, tidak bergeming. Kenapa kamu diam saja? Bentak Ibu Jumiah. Tolong anakku. Telepon pengacaramu. Kamu kan orang hebat. Kamu manajer. Bilang sama polisi kalau suamimu tidak salah. Bilang Arkan dijebak. Ayo lakukan sesuatu. Kenapa kamu malah senyum-senyum? Aku tidak senyum, Bu, kata Farah pelan. Kamu. Arkan menatap Farah, matanya menyipit penuh curiga di antara kepanikannya. Kamu tahu soal ini? Kamu sengaja menyuruhku menyalakan TV. Kamu senang melihatku hancur, kan? Aku hanya memintamu melihat berita, jawab Farah. Saat itulah, di tengah kekacauan itu, suara dering telepon rumah memecah keheningan. Bunyinya nyaring, menusuk-nusuk saraf. Ketiganya membeku. Mata Arkan dan Ibu Jumiah membelalak ngeri. Mereka saling pandang. Pikiran mereka sama. Polisi. Telepon itu terus berdering. Keras kepala. Jangan diangkat. Bisik Arkan. Kalau itu polisi bagaimana? Balas Ibu Jumiah gemetar. Telepon itu berhenti berdering. Hening sejenak. Mereka baru saja akan bernapas lega, ketika telepon itu berdering lagi. Kali ini lebih mendesak. Angkat, kata Farah. Tidak mau, sahut Arkan. Angkat, Arkan. Atau aku yang angkat. Arkan menatap Farah, lalu ke telepon. Dengan tangan gemetar hebat, ia berjalan tertatih ke meja. Ia mengangkat gagang telepon itu. Halo? Hening sejenak. Lalu terdengar suara teriakan dari seberang sana. Suara pria yang marah besar. Ini rumah Arkan. Kan? Jangan pura-pura tidak tahu kamu bajingan. Arkan menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Siapa ini? Tanya Arkan panik. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kembalikan uang saya. Uang saya 500 juta rupiah. Jantung Arkan serasa copot. 500 juta? Uang apa? Saya tidak kenal Anda. Jangan bohong. Kamu kaki tangannya. Kan? Aku baru lihat berita di TV. Aku transfer uang itu kemarin karena rayuan pacar kamu si Laras itu.
Laras lagi. Wanita itu bilang, lanjut si penelepon, uang itu untuk investasi awal proyekmu. Dia merayuku. Dia bahkan memamerkan kalung berlian yang katanya baru kamu belikan sebagai tanda keseriusan proyek. Aku percaya. Ternyata kalian komplotan penipu. Kalung berlian. Arkan langsung teringat. Struk yang ia sembunyikan. Kalung yang ia beli pakai kartu kredit Farah. Kembalikan uangku atau aku datang ke rumahmu sekarang juga. Aku sudah tahu alamatmu. Aku akan bawa massa. Aku bakar rumahmu. Bukan saya. Saya juga ditipu. Teriak Arkan putus asa. Aku tidak peduli. Aku beri kamu waktu 1 jam. 500 juta. Atau habis kamu. Klik. Telepon ditutup. Arkan menjatuhkan gagang telepon itu. Ia menatap Farah dengan ngeri. Dia mau datang ke sini. Dia mau bakar rumah ini. 500 juta. Arkan merosot ke lantai. Tamat. Semuanya tamat. Ia ditipu Reno dan Laras. Ia dikejar polisi sebagai kaki tangan. Dan kini, ia akan didatangi investor marah yang menuntut uang. Hancur. Dalam 1 malam, ia kehilangan segalanya. Ia menatap Farah. Istrinya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Farah. Rintihnya, nadanya berubah total. Dari angkuh, kini menjadi memelas. Farah, tolong aku salah. Aku dijebak. Farah. Kamu percayakan? Tolong aku. Farah menatap suaminya yang kini bersimpuh di lantai. Ia lalu menatap Ibu Jumiah yang menangis sesenggukan di sofa. Oh, kata Farah dengan nada datar, seolah baru teringat sesuatu. Telepon tadi itu pasti Pak Herman. Arkan mengangkat wajahnya. Kamu kenal? Farah mengangguk pelan. Dia meneleponku 1 jam yang lalu. Tepat setelah aku selesai menelepon polisi. Mata Arkan membelalak ngeri. Pak Herman, lanjut Farah, suaranya dingin tanpa emosi, meneleponku untuk konfirmasi, setelah dia melihat kalung berlian istrinya, yang kebetulan aku kenali modelnya, dipakai oleh Laras di media sosial. Keheningan yang pecah. Pernyataan Farah yang terakhir, bahwa Pak Herman meneleponnya 1 jam lalu, tepat setelah ia menelepon polisi, adalah sebuah bom yang meledak tanpa suara. Pernyataan itu mengubah segalanya. Arkan dan Ibu Jumiah, yang beberapa menit lalu masih pongah menghina, kini menatap Farah dengan kengerian baru. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi Farah yang beruntung. Ini adalah sesuatu yang terencana. Kamu apa? Suara Arkan keluar seperti desisan. Ia masih bersimpuh di lantai, gemetar hebat. Kamu menelepon polisi? Kamu kenal Pak Herman? Kamu. Arkan tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Otaknya yang panik mencoba menyatukan kepingan-kepingan informasi. Farah yang menyuruhnya menyalakan TV. Farah yang tahu nama Laras. Farah yang tahu soal Pak Herman. Farah yang menyebut kalung berlian. Bagaimana kamu tahu semua ini? Farah? Tanya Arkan, suaranya kini seperti rintihan anak kecil yang ketakutan. Ibu Jumiah, yang terisak di sofa, juga terdiam. Isakannya berhenti. Ia menatap menantunya itu dengan mata membelalak. Wanita yang selama 5 tahun ini ia anggap bodoh, penurut, dan lemah, kini terlihat sangat asing dan menakutkan. Farah memandang Arkan, lalu beralih ke Ibu Jumiah. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Tapi matanya menyala dengan ketajaman yang menghakimi. Kamu mau tahu bagaimana aku tahu? Kata Farah. Ia berjalan pelan ke sofa, tapi tidak duduk. Ia berdiri menjulang di hadapan mereka berdua. Semuanya dimulai 3 minggu lalu. Tepat di hari aku pulang kerja dan menemukan laci mejamu terbuka, Arkan. Arkan tersentak. Aku menemukan 2 hal, lanjut Farah, suaranya datar dan metodis, seolah sedang memberikan presentasi di kantor. Pertama, surat penolakan dari bank. Surat yang membuktikan kamu mencoba menggadaikan rumah ini. Rumahku. Di belakangku. Dengan memalsukan tanda tanganku. Ibu Jumiah menutup mulutnya. Ia tahu rencana itu. Ia bahkan yang mendorong Arkan untuk melakukannya. Saat itu aku sadar, kata Farah. Pria yang tidur seranjang denganku bukan hanya benalu. Dia adalah pencuri. Farah, aku bisa jelaskan. Diam, potong Farah, suaranya tidak meninggi, tapi ketegasannya membuat Arkan langsung terbungkam. Hal kedua yang aku temukan. Sebuah struk. Struk pembelian kalung berlian puluhan juta rupiah. Kalung yang tidak pernah aku lihat. Kalung yang jelas bukan untukku. Arkan menelan ludah. Sejak malam itu,
kata Farah, aku sadar. Kesabaranku selama 5 tahun ini adalah sebuah kebodohan. Aku tidak akan lagi menjadi wanita bodoh. Jadi, aku tidak mengkonfrontasimu. Aku tidak menangis. Aku tidak mengamuk. Aku bertindak. Farah menatap Arkan lekat-lekat. Uang yang selama ini kamu minta untuk proyek-proyek gagalmu, yang selalu aku berikan, akhirnya aku gunakan untuk proyek yang benar-benar penting. Proyekku sendiri. Aku menyewa seorang penyelidik swasta. Mata Arkan dan Ibu Jumiah membelalak ngeri. Penyelidik swasta. Dia orang yang profesional, kata Farah. Hanya dalam 1 minggu, dia memberiku laporan lengkap. Laporan yang jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Farah mulai berjalan pelan di ruang tamu, seolah sedang mengenang. Pertama, penyelidik itu mengkonfirmasi perselingkuhanmu, Arkan. Dia mendapatkan nama, alamat, dan foto. Laras. Seorang model klub malam yang indekos di apartemen murah. Kedua, lanjut Farah, dia menemukan fakta yang lebih menarik. Laras bukan hanya pacarmu. Dia juga pacar dari pria bernama Reno. Teman lamamu itu. Arkan terkesiap. Jadi bukan hanya di foto. Mereka benar-benar sepasang kekasih. Penyelidikku melacak Reno. Dan apa yang dia temukan? Reno bukan CEO. Dia buronan. DPO. Spesialis penipuan investasi. Perusahaan, Golden Investa, itu fiktif. Perusahaan cangkang yang dibuat hanya untuk menipu. Jadi, kata Farah, berhenti berjalan dan menatap lurus ke Arkan. Saat kamu pulang 3 hari yang lalu, berteriak-teriak soal komisi 2 miliar, aku tidak terkejut. Aku tidak iri. Aku tahu persis apa itu. Itu adalah umpan. Umpan yang mereka pasang untukmu. Aku tidak tahu. Farah. Sumpah. Aku dijebak, ratap Arkan. Tentu saja kamu dijebak, sahut Farah. Tapi kamu juga serakah. Kamu begitu dibutakan oleh uang, kamu tidak bisa melihat kenyataan. Kamu pikir kamu akan jadi miliarder? Reno dan Laras memakai kamu. Mereka memakai keserakahanmu, Arkan. Mereka memakai reputasimu yang hancur karena selalu gagal, untuk menjadikanmu kambing hitam yang sempurna. Farah menarik napas. Penyelidikku terus bekerja. Dia menemukan daftar calon korban lain yang sedang didekati Reno dan Laras. Salah satunya, Pak Herman. Pak Herman adalah rekan bisnis lamaku. Aku langsung menghubunginya. Arkan kini mengerti. Semuanya terhubung. Aku menelepon Pak Herman kemarin, kata Farah. Aku bilang padanya, Pak, jangan transfer uang sepeser pun ke Reno atau Laras. Itu penipuan. Tapi aku terlambat. Dia sudah mentransfer 500 juta. Dia panik. Dia marah. Aku bilang padanya, tenang, Pak. Kita akan dapatkan uang Bapak kembali. Tapi Bapak harus ikuti rencanaku. Lalu aku menunjukkan pada Pak Herman, lanjut Farah, bukti-bukti yang aku kumpulkan. Termasuk foto Laras di media sosial. Foto dia sedang memakai kalung berlian. Kalung yang kamu belikan pakai kartu kreditku, Arkan. Wajah Arkan pucat pasi. Malam ini, kata Farah, suaranya kini bergetar oleh amarah yang tertahan. Aku membiarkan kalian. Aku membiarkanmu membeli semua barang rongsokan ini pakai uangku. Aku membiarkanmu melempar masakanku ke tempat sampah. Aku membiarkan kalian berdua. Ia menatap tajam Arkan, lalu beralih ke Ibu Jumiah. Mencaci makiku. Aku membiarkan ibu, katanya pada Ibu Jumiah. Menghinaku mandul. Menuduhku pembawa sial. Menuduhku ingin ibu mati. Lalu ia menatap Arkan. Aku membiarkanmu. Menghinaku wanita gila. Menghina hijabku. Mengaku secara terbuka bahwa kamu akan menikah dengan Laras. Dan mengancam akan mengusirku dari rumahku sendiri. Arkan dan Ibu Jumiah tidak berani menatap mata Farah. Mereka menunduk ketakutan. Kalian pikir aku hanya diam? Desis Farah. Ia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Ia mengambil ponselnya yang sejak tadi tergeletak di sana, layarnya menyala. Ia menekan satu tombol. Tiba-tiba, suara mereka sendiri terdengar di ruangan itu. Aku tak sudi hidup di rumah yang penuh peraturan denganmu, wanita gila ah. Itu adalah suara Arkan. Keras dan jelas. Kami sudah tak butuh uang lagi. Dasar bodoh. Itu suara Ibu Jumiah. Melengking dan jahat. Arkan dan Ibu Jumiah mengangkat wajah mereka, pucat seperti kapas. Arkan akan menikah lagi dengan Laras minggu depan. Kami tendang dari rumah ini. Dia muda. Dia cantik.
Dia tidak memakai hijab kuno sepertimu. Rekaman itu terus berputar. Merekam setiap hinaan, setiap cacian, setiap pengakuan. Farah mematikan rekaman itu. Ruangan itu kembali hening. Aku merekam semuanya, kata Farah pelan. Setiap kata. Sebagai bukti. Laporan ke polisi itu? Farah melanjutkan, kini suaranya kembali dingin. Bukan hanya dari Pak Herman. Laporan utamanya dariku. Laporan penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Lengkap. Dengan bukti transfer bankmu. Dengan struk kalung berlian itu. Dengan foto-foto dari penyelidik swasta. Dan dengan rekaman pengakuan kalian malam ini. Kamu menjebak kami? Bisik Ibu Jumiah ngeri. Menjebak? Farah tertawa, tawa dingin tanpa humor. Aku tidak menjebak kalian. Aku hanya memberi kalian tali. Kalian sendiri yang mengikat leher kalian masing-masing dengan tali itu. Aku hanya membiarkan sifat asli kalian keluar. Farah menatap Arkan yang kini menangis tanpa suara di lantai. Kamu bukan hanya tersangka penipuan, Arkan. Kamu juga tersangka pencucian uang. Dan besok pagi, pengacaraku akan mendaftarkan gugatan cerai. Dengan bukti perselingkuhan, penipuan, dan kekerasan verbal yang tidak terbantahkan. Dan uang 2 miliar itu. Farah tersenyum tipis. Itu umpan Reno agar kamu mau tanda tangan dokumen-dokumen palsu. Dokumen yang menjadikanmu penanggung jawab utama proyek fiktif itu. Kamu kambing hitamnya. Polisi mungkin sedang mengejar Reno dan Laras. Tapi mereka akan datang ke sini untuk menangkapmu. Karena namamu yang ada di semua dokumen. Farah menatap jam di dinding. Pak Herman dan korban lainnya sudah di kantor polisi. Aku menelepon mereka 1 jam yang lalu. Tepat setelah rekaman hinaan kalian selesai. Polisi seharusnya sudah dalam perjalanan. Tepat saat Farah menyelesaikan kalimatnya, suara itu terdengar. Jauh di kejauhan. Suara sirene. Awalnya pelan, namun dengan cepat semakin keras, merobek keheningan malam. Suara itu semakin dekat, semakin nyaring, semakin mendesak. Arkan dan Ibu Jumiah membeku. Suara itu adalah soundtrack dari mimpi buruk terburuk mereka yang kini menjadi kenyataan. Tidak. Ibu Jumiah mulai meracau lagi. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Itu bukan ke sini, itu pasti lewat saja. Itu ambulans. Tapi sirene itu semakin keras, dan jelas sekali melambat. Lampu biru dan merah yang berkedip-kedip mulai menyapu ruang tamu mereka. Cahaya itu menari-nari di dinding, memantul di wajah Arkan dan Ibu Jumiah yang pucat pasi. Elo. Sirene itu berhenti. Tepat di depan rumah mereka. Keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara pintu mobil yang dibanting. Lalu suara langkah-langkah sepatu bot yang tegas di teras. Gdok. Gedoran keras di pintu depan itu membuat Ibu Jumiah menjerit. Jeritan tertahan yang mengerikan. Lalu, matanya berputar ke belakang. Tubuhnya terkulai lemas di sofa. Kali ini, ia benar-benar pingsan. Arkan, di sisi lain, membeku total. Ia seperti patung yang dilanda teror. Ia hanya bisa menatap pintu, napasnya tertahan, matanya membelalak liar. Polisi. Buka pintunya. Sebuah suara tegas berteriak dari luar. Arkan menoleh ke Farah. Satu-satunya orang yang berdiri tenang di ruangan itu. Ia menggerakkan bibirnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya memohon. Ini adalah permohonan terakhir yang putus asa dari seorang pria yang hancur. Farah. Akhirnya sebuah suara keluar, serak seperti bisikan. Tolong aku. Fah. Aku suamimu. Aku akan ceraikan Laras. Aku akan sujud di kakimu. Aku akan kerja apa saja. Aku tidak mau dipenjara. Farah, tolong. Farah menatapnya. Tatapan yang sama sekali tidak ia kenali. Bukan tatapan istrinya. Itu adalah tatapan orang asing. Dingin, tak terukur, dan tak tergerak. Farah tidak menjawab permohonannya. Ia berjalan melewati Arkan, seolah suaminya itu tidak ada. Ia berjalan melewati Ibu Jumiah yang pingsan di sofa. Ia berjalan lurus ke pintu depan. Gdok. Buka pintunya atau kami paksa. Tangan Farah yang tenang meraih gagang pintu. Ia membukanya. 2 orang petugas polisi berseragam lengkap berdiri di teras. Di belakang mereka, berdiri Pak Herman, wajahnya merah pada menahan amarah. Lampu dari mobil patroli masih berputar-putar di belakang mereka. Selamat malam, bapak-bapak,
sapa Farah dengan tenang. Petugas itu sedikit terkejut melihat ketenangan Farah. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Kami mencari seorang pria bernama Arkan. Apa benar ini kediamannya? Benar, Pak, jawab Farah. Ia mundur selangkah, membuka pintu lebih lebar. Anda mencari Arkan? Silakan masuk. Dia di dalam. Polisi dan Pak Herman masuk. Mata mereka langsung tertuju pada Arkan yang masih terduduk lemas di lantai, bersandar di dinding. Pria yang 3 jam lalu berteriak seperti raja, kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Anda yang bernama Arkan? Tanya salah satu petugas. Arkan hanya bisa mengangguk pelan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Saya Arkan. Bisiknya. Kami menangkap Anda sehubungan dengan laporan penipuan berencana, penggelapan, dan pencucian uang yang terkait dengan PT Golden Investa, kata petugas itu dengan tegas. Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Petugas kedua maju dan mengeluarkan borgol. Tidak, tunggu. Arkan mencoba memohon. Ini salah paham. Saya dijebak. Saya. Petugas itu tidak mendengarkan. Dengan sigap, ia menarik tangan Arkan ke belakang dan memborgolnya. Bunyi, klik, dari borgol itu adalah suara terakhir dari kehidupan lama Arkan. Arkan tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Ia pasrah saat polisi menariknya berdiri. Saat mereka menggiringnya keluar melewati pintu, Arkan menoleh ke belakang. Ia menatap Farah 1 kali lagi. Tatapan putus asa, memohon belas kasihan. Farah balas menatapnya. Tanpa kebencian. Tanpa amarah. Tanpa cinta. Hanya kekosongan. Oh, Arkan, kata Farah pelan. Arkan berhenti sejenak, secercah harapan bodoh muncul di hatinya. Mungkin Farah akan membelanya? Satu hal lagi, kata Farah, suaranya sedingin es di malam hari. Laras dan Reno sudah ditangkap 1 jam yang lalu di Bandara Soekarno-Hatta. Harapan di mata Arkan langsung padam, digantikan kengerian baru. Mereka mencoba kabur berdua ke luar negeri, lanjut Farah. Mereka memakai uang Pak Herman, dan uang investor lainnya. Termasuk uang 50 juta yang kamu transfer ke rekening Laras tadi pagi. Uang terakhir dari kartu kreditku. Itu adalah paku terakhir. Penutup peti mati. Laras tidak hanya menipunya. Laras bahkan tidak pernah menganggapnya ada. Ia hanya sapi perah, kambing hitam. Laras akan kabur bersama Reno, pria yang ia kira adalah sahabatnya. Arkan tidak lagi berkata apa-apa. Ia limbung. Tubuhnya terkulai, seolah seluruh tulangnya telah dicabut. Polisi harus setengah memapahnya masuk ke mobil patroli. Pak Herman menatap Farah. Terima kasih banyak, Bu Farah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dan maaf soal... Ia menunjuk ke Ibu Jumiah yang pingsan. Bukan salah Anda, Pak. Terima kasih sudah bersedia menjadi saksi, kata Farah. Saya akan panggilkan ambulans untuknya. Pak Herman mengangguk, lalu pergi. Mobil patroli menyalakan sirenenya dan perlahan menjauh, membawa Arkan pergi dari kehidupan Farah selamanya. Farah berdiri di pintu sejenak. Ia menelepon ambulans untuk mertuanya. Setelah itu, ia menutup pintu. Klik. Pintu itu tertutup rapat. Ia sendirian di ruang tamunya. Televisi layar datar baru yang dibeli Arkan masih terbungkus plastik. Mesin kopi mahal masih di dalam kotak. Barang-barang bukti keserakahan itu berserakan. Farah berjalan melewati semua kekacauan itu. Ia tidak mempedulikannya. Besok ia akan memanggil orang untuk mengangkut semua sampah itu. Ia masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu kamarnya. Ia melepas hijabnya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang wanita yang lelah, namun tidak kalah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa ringan. Beban di pundaknya telah terangkat. Farah berjalan ke dapur. Mengabaikan kamar Ibu Jumiah yang kini kosong. Mengabaikan kamar Arkan yang berantakan. Ia menyeduh secangkir teh melati hangat. Ia membawa teh itu ke meja makan. Rumah itu hening. Hening yang damai. Farah duduk, menyesap tehnya pelan. Panasnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam ini, keadilan telah ditegakkan. Karma telah tuntas. Dan besok adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru.